Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabiran walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdahu sadaqa wa'dahu wa nasara 'abdahu wa a'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahdahu. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahu-d-din walau kariha al-kafirun. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du fa ya ibadallah, ayyuhal mu'minuna wal mu'minat, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wattaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudaraku, jamaah kaum muslimin wal muslimat, jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Sejak terbenamnya matahari di sebelah barat hingga fajar menyingsing dari ufuk timur, suara takbir membesarkan asma Allah mulai menggema memenuhi angkasa alam raya sebagai petanda bahwa kita sudah berada dalam suasana bahagia menyambut hari raya kemenangan Idul Fitri 1443 Hijriah. Oleh karenanya, di pagi yang mulia ini mari kita tundukkan wajah kita untuk mengingat dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, mengagungkan dan memuji asma Allah, sebab dialah yang menggerakkan denyut jantung kita. Dialah yang mengalirkan darah di sekujur tubuh kita sehingga kita masih bisa menikmati dan menyambut datangnya Idul Fitri sebagai hari kemenangan setelah sebulan penuh melaksanakan ibadah puasa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Sungguh betapa banyak saudara-saudara kita, orang tua kita, sanak famili, kerabat dan handai tolan kita yang pada tahun lalu duduk bersimpuh di tempat yang mulia ini bersama kita, kini sudah tiada. Mereka meninggalkan kita semua. Mereka meninggalkan suami,
atau istrinya tercinta, meninggalkan anak-anak mereka yang hidup menjadi yatim bahkan piatu. Yang sungguh pada hari ini mereka tidak dapat lagi menikmati keindahan berkumpul bersama keluarga seperti pada tahun-tahun yang lalu, karena mereka sudah kembali ke hadapan Allah Rabbul Izzati. Semoga saudara-saudara kita, orang-orang tua kita yang sudah meninggal dunia senantiasa mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta diberikan tempat yang layak di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah salat Idul Fitri rahimahumullah, sebulan kita telah lalui ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menahan hawa nafsu yang selalu ingin mengikuti jejak dan rayuan syaitan, nafsu yang selalu ingin berbelok dari garis kebenaran, nafsu yang selalu ingin menang sendiri dan menindas orang lain. Puasa yang kita laksanakan sebulan penuh merupakan latihan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melatih diri agar menahan lapar dan dahaga, melatih diri merasakan perih dan pedihnya perut yang tidak terisi dengan minuman serta makanan, melatih diri untuk merasakan hausnya kerongkongan dan tenggorokan yang kekeringan, dan mendambakan basahan air minum, agar kita sebagai seorang muslim yang beriman ikut serta dapat merasakan betapa sengsara dan beratnya penderitaan yang dialami oleh anak-anak yatim dan fakir miskin, yang di waktu kadang mereka makan di pagi hari namun tidak bisa makan di sore hari. Puasa adalah ibadah yang dapat menambah kekuatan spiritual kita untuk menghadap berbagai tantangan dan tuntutan. Meski kita telah melaksanakan ibadah puasa, namun apakah kita telah meraih kekuatan baru untuk menguasai tuntutan hawa nafsu? Baik tuntutan yang berkaitan dengan pandangan, pendengaran, ungkapan, pemikiran, angan-angan ataupun lainnya, atau hanya sekedar menahan haus dan lapar, laksana pelaku mogok makan, seperti yang disinyalir oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash. Betapa banyak orang yang berpuasa tetapi dia tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya melainkan hanya lapar dan haus. Bapak Ibu, saudara-saudaraku kaum muslimin wal muslimat, jamaah salat Idul Fitri rahimahumullah. Sungguh Allah Maha mengetahui dan menyaksikan apa yang telah kita lakukan pada bulan suci yang lalu. Kini bulan yang penuh dengan rahmat dan ampunan itu telah tiada. Ia pergi meninggalkan kita. Apakah kita akan bertemu kembali pada tahun berikutnya? Atau kita akan dipanggil untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum Ia kembali? Tidak ada seorang pun di antara kita yang dapat mengetahui kalau dirinya akan hidup sampai esok ataupun lusa, apalagi hidup sampai bulan Ramadan tahun depan. Sekiranya kita belum meraih rahmat dan ampunan, apa yang akan kita lakukan bila kita sudah berada di ruang sidang untuk menghadap Hakim yang Maha Adil dan Maha mengetahui terhadap semua perilaku manusia? Inilah pengadilan yang hak yang disaksikan semua makhluk, meliputi manusia, jin dan binatang. Kehidupan dunia adalah lembaran ujian yang mesti diisi dengan benar untuk meraih sukses pada hari pembalasan kelak. Hanya saja banyak sekali dari kita yang tidak menyadari bahwa kita sedang menghadapi ujian. Nikmat sehat merupakan amanah yang sering dilupakan.
keadilan. Nikmat harta merupakan amanah yang mesti kita pertanggungjawabkan. Apakah kita mampu menggunakannya demi kelangsungan dakwah, menafkahi fakir miskin, menyantuni anak yatim, dan menyelamatkan umat dari bahaya kemusyrikan. Bahaya kemusyrikan yang senantiasa mengancam para fakir dan miskin. Usia panjang adalah amanah yang sering kita abaikan. Apakah kita mampu mengisinya dengan berbagai aktivitas yang bermanfaat bagi keluarga, masyarakat, dan umat beriman? Dan nikmat ilmu adalah amanah yang sangat berharga bila diamalkan. Apakah kita mampu menggunakannya untuk meluruskan aktivitas manusia dan mengarahkan mereka menuju ridha Ar-Rahman Ar-Rahim? Semua kenikmatan itu adalah materi ujian. Kita tidak lama lagi akan diperiksa tentang semua kenikmatan yang telah kita terima sejak dahulu hingga hari ini, hari Lebaran. Diperiksa di hadapan Pencipta yang telah menjadikan mati dan hidup sebagai ujian. Dialah Allah yang telah menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu siapa di antaramu yang lebih baik dan ikhlas amalnya. Kesempatan beribadah tidak hanya pada bulan suci Ramadan. Selama kita masih dapat bernafas, maka selama itu pula kita wajib untuk beramal soleh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ibadah puasa yang baru saja selesai kita laksanakan diakhiri dengan mengeluarkan zakat fitrah sebagai pensuci diri yang dibayarkan sebelum sholat Idul Fitri dan dibagikan kepada fuqara wal masakin sesuai bimbingan Rasulullah. Aghnuhum anis su'al fi hadzal yaum. Artinya, kayakanlah mereka, yaitu orang-orang yang meminta-minta pada hari Lebaran ini. Dalam sebuah hadis Rasulullah dalam sabdanya yang mulia, hakikatnya zakat fitrah menjadi pembersih bagi orang yang berpuasa dari perbuatan yang tercela dan dari dosa, serta sebagai makanan bagi orang-orang miskin. Perintah agama sangatlah tegas. Kayakan mereka, orang fakir miskin yang berada di lingkungan sekitar kita. Pada hari Lebaran Idul Fitri tahun ini, bebaskan mereka dari berkeliling meminta-minta di hari besar yang mulia ini. Demikian inti ajaran Islam. Maksudnya supaya satu sama lain saling meringankan, berat sepikul ringan sedikit. Di hari Lebaran terbuka pintu pendapatan yang cukup darurat dari setiap orang miskin, orang fakir, yatim bahkan piatu. Jangan sekali-kali kita hina mereka dan menghardik mereka. Semestinya setiap orang yang berpunya merasa malu di hadapan Allah. Secara alamiah, kondisi menjamurnya kemiskinan lantaran yang kaya kadang abai untuk memperhatikan orang miskin. Kaum muslimin wal muslimat, salat Idul Fitri rahimahumullah. Nikmat yang sejati hanya ada pada diri yang selalu bertakwa dan bersyukur. Nikmat seperti itu merupakan kebahagiaan yang hakiki, yang sanggup dirasakan sepanjang hari dan menjadi dambaan mukmin sejati. Akankah kita dapat merasakan nikmatnya bahagia bila di saat-saat kita semua bergembira ria, sementara tetangga kita di samping rumah kita bahkan ada yatim piatu, fakir miskin yang kadang menangis terseduh-seduh seakan jeritan tanpa suara
Padahal mereka yang sedang menangis memikirkan dan merasakan kehampaan hidup karena tidak punya apa-apa kecuali nyawa yang berbungkus dengan kulit. Akan sirnalah semua kebahagiaan pada hari ini jika masih ada di sekeliling kita orang-orang yang nasib dan takdir yang ada padanya masih menengadahkan tangan untuk meminta-minta belas kasihan kita, mengharap sesuap nasi untuk dimakan atau karena melihat anak-anak orang lain bergembira, berpakaian baru, pemberian ibu, sepatu hadiah dari paman. Alangkah malangnya nasib badan yatim piatu, fakir miskin. Padahal sebenarnya mereka hanya tidak memiliki kesempatan, belum berkemampuan untuk menggantinya walau hanya sepotong kue, karena tidak ada sumber pendapatan, hilangnya lowongan pekerjaan, tak ada pula yang mau berbelas kasihan. Membiarkan kondisi ini dan menganggapnya satu hal yang biasa, kita akan digolongkan kepada orang-orang yang mendustakan agama ini. Sebagaimana firman Allah di surah Al-Ma'un, tahukah engkau orang-orang yang mendustakan agama, yaitu orang-orang yang menghardik anak yatim dan enggan memberi pertolongan bantuan kepada orang fakir miskin. Marilah kita merenung sejenak, melihat kondisi di sekeliling kita, di mana terdapat puluhan dan ratusan anak yang sudah menjadi yatim piatu karena ditinggal orang tuanya menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka hanya membutuhkan uluran tangan dan suap nasi untuk menyambung hidupnya, selembar pakaian untuk menutupi badannya. Pada hari yang bahagia ini, anak-anak yatim piatu yang berada di sekeliling kita akan terngiang dan teringat masa lalunya ketika orang tuanya masih hidup. Senantiasa orang tuanya melindunginya. Lalu pada hari raya ini, kepada siapakah mereka harus memanggil ayah dan ibu? Ataukah mereka akan kita biarkan menangis di atas batu nisan orang tuanya? Tidak, wahai saudara-saudaraku, ini adalah tanggung jawab kita bersama. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Dalam sebuah kisah diceritakan bahwa pada suasana lebaran seperti ini, seperti yang kita rasakan saat ini, di pagi hari tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau keluar menuju tempat sholat ibadah Idul Fitri. Kemudian beliau melihat seorang anak duduk termenung menyendiri dengan tatapan mata yang menerawang, dan disampaikan dan di sampingnya Rasulullah melihat ada teman sebayanya bergembira ria, berpakaian baru pembelian ayah. Di tangan temannya ada makanan-makanan yang enak buatan ibu. Lalu si anak tersebut hanya bisa melihat sambil menikmati dengan termenung. Alangkah indahnya kegembiraan teman sebaya, ditemani gelak tawa penuh bahagia. Dilihat jauh berbeda. Dikala itu terasa badan tersisih. Kemana ayah tempat meminta? Kemana gerangan dicari ibu tempat mengabdi? Dalam situasi ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghampiri sang anak, meletakkan kedua tangannya. Beliau berkata kepada sang anak sambil bertanya, wahai anak, kenapakah dikau teman-temanmu kelak tertawa, engkau sendiri termenung dalam
dalam keadaan menangis. Gerangan apakah yang menyulitkanmu? Dengan nada tersendat, kerongkongan tersumbat, menahan perasaan kekanak-kanakan, si anak yang lugu itu pun menjawab, "Wahai Rasulullah, bagaimana saya tidak sedih melihat teman bergembira ria pulang ke rumah ada sanak saudara, lelah bermain ada ibu yang menghibur, duka di hati ada ayah yang menggembirakan. Sedang diruku wahai Nabi, terasa niam malangnya hidup ini. Tiada ibu tempat mengabdi, ayah pun sudah pergi, badan tinggal sebatang kara. Yatim piatu aku ini ya Rasulullah." Mendengar rintihan kalbu dari anak yang lugu, yang bersih, yang mengharapkan belas kasihan dengan tulus seketika, Rasulullah pun berkata, "Wahai anak, maukah engkau menjadi anakku dan aku menjadi bapakmu? Di rumah ada istriku yang akan menjadi ibu. Andaikan ada pada masa kini pintu rumah terbuka bagi kaum yang lemah, bagi para fakir miskin, anak yatim piatu, lapangan kerja tersedia bagi duafa, tentulah merata bahagia di tengah bangsa Indonesia yang merdeka ini." Jawaban spontan Rasulullah SAW menjadikan wajah si bocah berseri-seri. Walau yang didengar barulah ajakan, tetapi harapan hidup sudah terbuka. Ada pelindung pengganti bunda, walaupun ibu dan ayah sudah tiada. Serta merta Nabi memampu si anak mencium kedua pipi si anak yang sudah lama tidak pernah ia rasakan. Sirnalah air mata yang tadinya terurai lantaran sedih dan hampa, tergantikan dengan air mata yang penuh dengan kegembiraan dan kebahagiaan. Demikianlah satu bukti sangat penting dari sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam khutbah wada tatkala beliau menyampaikan, "Aku dan orang-orang yang menanggung anak yatim berada di surga seperti kedekatan jari tengah dan jari telunjuknya." Seraya beliau mengisyaratkan. Hadis riwayat Bukhari, Abu Dawud dan Tirmidzi. Dengan hati yang penuh harap, dengan kedua telapak tangan kami menengadahkan kepadamu ya Allah. Kami memohon, janganlah engkau jadikan kami menjadi umat yang sia-sia, yang dipermainkan serta diperebutkan oleh orang-orang yang di tengah kita banyak yang kelaparan, kesusahan dan kesulitan, seakan memperebutkan sepiring makanan di hadapan mereka. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal ibadah kita selama bulan suci Ramadan. Semoga Allah tidak menjadikan kita orang-orang yang mendustakan agama ini, yaitu orang-orang yang senantiasa menghardik anak yatim. Mari kita ringankan tangan untuk membantu mereka, membantu segala kesulitan dan kesusahan hidup mereka. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan akhir hidup kita sebagai husnul khotimah, dan kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala masih mempertemukan kita kembali di bulan suci Ramadan yang akan datang. Kami selalu khatib mengucapkan minal a'idin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Barakallahu li wa lakum fi kitabihi al-aziz, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim, wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.
Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabiran walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdahu sadaqa wa'dahu wa nasara 'abdahu wa 'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahdahu. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah wa kafa wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli al-wafa. Amma ba'd. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma ya Allah ya Rabb, di hari yang penuh dengan kemuliaan ini kami bersungguh menundukkan pandangan, memohon dan bermunajat kepadamu ya Allah. Ampunilah segala dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa para guru kami, orang-orang yang pernah berjasa kepada kami, kaum muslimin dan muslimat, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal dunia ya Allah. Ya Allah ya Rabb, jadikanlah kami menjadi hamba-hamba-Mu yang senantiasa bersyukur atas segala nikmat dan anugerah yang Engkau berikan kepada kami ya Allah. Ya Allah ya Rabb, jadikanlah kami menjadi hamba-hamba-Mu yang senantiasa bersabar atas segala ujian dan cobaan yang Engkau berikan kepada kami ya Allah. Ya Allah ya Rabb, jadikanlah kami ringan tangan untuk senantiasa menyantuni anak yatim, untuk senantiasa memberi belas kasihan, bantuan dan pertolongan kepada orang-orang yang lemah di antara kami, orang-orang yang kesusahan, orang-orang yang kesulitan di antara kami ya Allah. Ya Allah, sungguh harta yang kami miliki adalah sekadar titipan dari-Mu ya Allah. Suatu saat Engkau pun akan mengambilnya ya Allah. Suami yang kami cintai akan pergi meninggalkan kami ya Allah. Istri yang kita cintai akan pergi meninggalkan kami ya Allah. Anak-anak yang kami cintai pun akan pergi meninggalkan kami ya Allah. Ada saatnya Engkau akan memisahkan kami dengan kematian ya Allah. Ya Allah ya Rabb, betapa hinanya kami di hadapan-Mu ya Allah, apabila ada di antara kami yang tidak mau bersyukur atas segala nikmat yang Engkau berikan kepada kami ya Allah. Ya Allah ya Rabb, ya Allah ya Rabb, kami menyadari sudah banyak nikmat-Mu kepada kami, namun terkadang kami selalu abai dan lupa mensyukurinya. Kami sadar ya Allah, telah banyak kesalahan dan kezaliman yang telah kami lakukan, sadar ataupun tidak. Tapi kami kadang lalai memohon ampun kepada-Mu ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ampunilah kami, ampunilah dosa kedua orang tua kami. Sayangilah mereka ya Allah sebagaimana mereka menyayangi kami di saat kami masih kecil ya Allah. Dan apabila orang tua kami sudah meninggal dunia, sedang berada di alam kubur, sedang berada di alam barzakh, Engkau lapangkan kuburnya ya
segala amal ibadahnya ya Allah. Engkau ampuni segala dosa-dosanya ya Allah. Dan apabila ada di antara orang tua kami yang sudah meninggal dunia, sementara saat mereka masih hayat kami belum bisa meminta maaf atas segala perilaku, dosa dan maksiat yang telah menyakiti perasaan mereka selama masih hayat ya Allah. Telat sudah kami meminta maaf. Kami mendapati mereka sudah menghembuskan nafas terakhir, sudah meninggal dunia ya Allah. Kami menyesal ya Allah. Kami sesali apa yang pernah kami lakukan ya Allah. Dan untuk orang tua kami yang masih hidup, berilah kami petunjuk, berilah kami kekuatan untuk selalu mengurusi mereka tatkala mereka sedang sakit, untuk memberikan kekuatan kepada kami merawat mereka tatkala mereka terbaring sakit di perbaringannya ya Allah. Ya Allah, sehatkanlah mereka ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami menjadi hamba-hamba, menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tua kami, dan jadikanlah kami menjadi orang tua yang bisa menjadi teladan bagi anak putra putri kami ya Allah. Sampaikanlah umur kami ya Allah, agar kami bisa bertemu di bulan suci Ramadan yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la Allahu akbar. Wallahu ya'lamu ma tasma'un. 'Idun sa'id wa kullu 'amin wa antum bi khair. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.